Kembali lagi Tribuners, berjumpa dengan kami dengan dua narasumber saya yang hadir di studio Tribun Batam. Kami membahas terkait dengan penanggulangan inflasi dan stabilitas harga di Provinsi Kepulauan Riau ini. Tribuners, kita telah mendengarkan tadi, baik Tribuners yang menyaksikan di Facebook Tribun Batam, YouTube Tribun Batam, dan juga di Instagram Tribun Batam, kita sudah mendengarkan dua narasumber saya yang hebat-hebat yang hadir telah menjelaskan kepada Tribuners seperti apa sebenarnya kiat, seperti apa sebenarnya tips yang mereka lakukan selama ini untuk mengendalikan terkait dengan inflasi, penanggulangan inflasi yang ada di Provinsi Kepri ini. Bahkan dari pemerintah pusat telah memberikan apresiasi kepada Provinsi Kepri yang dinilai berhasil menjaga inflasi di Provinsi Kepri ini. Nah, untuk itu Tribuners, kami akan melanjutkan lagi perbincangan kami karena kita tahu pemerintah pusat telah menaikkan karena mungkin pusat melihat terjadi inflasi yang stabil, maka ada kenaikan harga yang itu mungkin bisa mempengaruhi kepada inflasi yang ada di Provinsi Kepri ini. Kita tahu bahwa saat ini ada kenaikan minyak kita, minyak goreng yang sudah didistribusikan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, tetapi saat ini mengalami kenaikan, kalau tak salah ya Pak Kadis ya, ada kenaikannya, Headnya, Pak. headnya, harga eceran tertinggi ada mengalami kenaikan. Untuk itu saya menanyakan kepada Pak Aris terkait seperti apa sebenarnya untuk di Provinsi Kepulauan Riau ini agar itu tidak sampai terjadi gejolak. Karena kita tahu ketika terjadi gejolak inflasi yang tinggi bisa mempengaruhi terjadi emosional masyarakat sehingga terjadi yang tidak kita inginkan. Untuk itu saya minta kepada Pak Kadis menjelaskan seperti apa sebenarnya untuk menjaga stabilitas dan juga menjaga inflasi di Provinsi Kepri ini walaupun ada kenaikan yang seperti itu, Pak. Saya Iya, persilakan, Pak. terima kasih Bang Sihat. Jadi Ya, terkait dengan minyak goreng, khususnya ya. minyak goreng kita. Saya ingin menjelaskan dulu sedikit, minyak goreng kita itu dulu di harga 14.000 itu bukan minyak goreng subsidi ya. Masyarakat sering salah paham dengan minyak goreng ini, menganggap itu adalah minyak goreng subsidi, bukan. Tetapi itu adalah minyak goreng dengan skema DMO, Domestic Market Obligation. Nah, itu adalah sebenarnya partisipasi pihak swasta, dalam hal ini adalah produsen dan distributor atau eksportir minyak goreng, untuk melepas DMO-nya dari hak ekspor yang diberikan oleh pemerintah. Jadi DMO itu adalah kewajiban pelaku usaha, baik produsen maupun eksportir minyak goreng, Iya. ketika mereka mengekspor minyak goreng, maka ada kewajiban untuk mendistribusikan sekian kali, ada ketentuannya itu, ada beberapa segmentasi masing-masing daerah, termasuk Kepri, itu harus mendistribusikan ke dalam daerah atau lokal atau Ya. domestik dalam merek minyak goreng kita, sehingga Hmm. dia jadi murah. Nah, makanya mereka diberikan hak ekspor, misal 2 kali dari DMO atau 3 kali dari DMO begitu ya, yang dari hasil mereka mendistribusikan minyak goreng DMO, minyak kita tadi gitu. Ya. Nah, disitulah sebenarnya kontribusi pihak swasta kepada Republik ini juga untuk memberikan penyediaan minyak goreng. Nah, kenapa terjadi perubahan kebijakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2018-2024 beberapa waktu ini? Iya. Karena mencermati kondisi harga keekonomian minyak goreng, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global, maka hari ini memang permintaan minyak goreng atau minyak goreng CPO di global itu menurun, sehingga melemahkan nilai atau kondisi ekspor minyak goreng kita, ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan motivasi kepada para pelaku usaha dan produsen di sini, di Iya. Indonesia, untuk mendistribusikan minyak DMO itu di Indonesia, di domestik, maka disesuaikanlah HET tadi. Begitu. Itu Pak, Iya. filosofi kenapa kemudian HET itu dilakukan penyesuaian. Tetapi ini Iya. kita sudah dilakukan kajian yang mendalam Iya. melalui Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Iya.
Sehingga sesuai dengan harga keekonomian, perkembangan harga terakhir dan lain sebagainya, termasuk harga CPO dan lain sebagainya, maka jatuhlah HET itu di angka 15.700 sesuai dengan harga 15.700. keekonomiannya. Tetapi Hmm, itu harga eceran tertinggi, Pak. Nah, kalau kita hmm, lihat hari ini memang di Kepri sih untuk minyak kita masih di bawah itu. masih di bawah Masih di itu ya. bawah itu. Nah, di Hmm, kita alhamdulillah ada satu produsen yang cukup besar yaitu PT Sinergi Oil Nusantara. Yang itu memang sebenarnya orientasinya ekspor, Pak. Karena di ekspor ya. Batam ini kan seluruh industri yang ada di Batam ini kan sebenarnya kan orientasinya ekspor. Orientasi ekspor. Termasuklah industri minyak goreng yang ada Hmm, di Batam ini gitu ya. iya, Tetapi dengan sekali lagi kebijakan skema DMO tadi, iya. Hmm, maka pihak swasta hmm, mempunyai semangat dan motivasi juga, selain hmm, memang orientasinya profit untuk ekspor tadi, iya. mereka juga wajib menunaikan DMO tadi di lokal Berapa gitu. persen itu dari produksi ini mereka itu untuk demo ini? Mereka kan tergantung, Pak, karena itu tadi tergantung permintaan pembelian dari global kan. Kalau Iya. memang ada macam sekarang memang ada sedikit gangguan di PT Son yang saya tahu bahwa permintaan agak sedikit menurun ya. Hmm, Karena kan ini terkait dengan supply dan demand. Kalau demandnya dari luar berkurang, maka mereka juga akan menurunkan produksi. Ya kan, ketika hmm, mereka menurunkan produksi, maka DMO-nya akan juga agak turun. juga turun gitu. Ketika DMO Iya, turun, maka distribusinya iya. ke daerah juga jadi berkurang. Jadi berkurang. Nah, itulah yang akhirnya kemudian Hmm, memberikan stimulus untuk iya. menyesuaikan tadi harga eceran tertinggi Iya. supaya pihak swasta juga walaupun Hmm, mungkin permintaan ekspornya rendah atau iya. menurun, Heeh. tetapi mereka tertarik juga untuk mendistribusikan di dalam daerah atau Di, domestik gitu. oh, tapi itu tidak ada dari produksinya itu harus sekian persen untuk Enggak. demo tidak ada itu ya. Dari hak ekspor, Pak. Dari Dari ekspornya sekian itu ekspor. untuk DMO gitu. Iya ya. Bukan dari produksi tapi dari Itu ekspor. berdasarkan aturan undang-undang atau Peraturan aturan Menteri Perdagangan. Yang peraturan terakhir dengan Peraturan perdagangannya? Menteri Perdagangan tadi nomor Hmm. 18 Hmm. 2024. Jadi itulah dia yang Ya. makanya ada kenaikan apanya itu ya. Mm. Nah, ini kalau kita lihat untuk di Kepri ini gimana pengaruhnya? Karena di sini kan ada produksi juga ini. Oh ya, Ah, jadi untuk di Kepri ah, alhamdulillah itu tidak menjadi isu, Pak. Jadi minyak goreng hari ini kalau kita mm, lihat secara nasional juga dengan kebijakan terbaru HET 15.700 ya, tidak menjadi isu ya karena memang minyak goreng hari ini tidak seperti case yang di tahun awal 2022 ya. iya, Nah, itu memang karena sebenarnya stok ada, tetapi mm, pihak swasta lebih mengedepankan untuk ekspor waktu itu. mm, Sehingga stok dalam negeri hilang. Ketika supply-nya tidak ada, maka harga pasti melambung. Nah, itulah yang melambung. terjadi kemudian hilang dari peredaran, harga naik melambung tinggi, Iya, dan itu menimbulkan inflasi. Tapi sudah dengan kebijakan DMO dan DPO ini, mm, itu stabil, Pak. Apalagi pemerintah juga sudah menetapkan head yang waktu itu 14.000, yang hari ini disesuaikan menjadi 15.700, gitu ya. mm. Jadi itu sangat terkendali. Dan Tapi insya Allah hampir-hampir naik terus itu Pak. Yang apanya itu dulu kalau hmm, nggak salah pernah 11.000 atau berapa itu? Naik, naik, naik Nah, itu 11.000 itu minyak curah. minyak curah ya. Minyak curah. Hmm, Kemudian yang minyak kita itu hmm, 14.000. Jadi minyak juga hmm. macam-macam, Pak. Minyak curah ini masih ada dijual tak di sini di Kepri ini? Masih, tetapi itu Ah, secara perlahan-lahan akan hmm, kebijakannya nanti semuanya dalam kemasan, Pak. dalam Karena kemasannya. minyak curah itu Ah, eee eee, hmm, agak 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 iya, rentan ya, karena hmm, mungkin nanti higienitasnya karena harus disalin-salin iya, ya, dari jerigen disalin ke iya, kantong segala macam. hmm. Jadi kita khawatirkan terkait dengan higienitasnya gitu. Dibatasi itu ya, Ya, karena ingin yang inilah ya, jangan yang curah begitu ya, mhm tapi yang mhm, memang benar-benar dia yang sudah kemasan. kemasan Mhm gitu ya, mhm. supaya lebih steril gitu ya, karena Betul, ini memang mhm, untuk mhm, kebutuhan ya, mhm mhm. untuk di ini gitu. Tapi kalau untuk di Pinang masih ada itu Pak ya, masih banyak katanya, dan bahkan masyarakat suka katanya yang curah itu, Eee, Segmentasi sih, Pak. Ada yang segmentasi. suka, ada juga Hmm, yang lebih memilih kemasan gitu. Jadi memang hmm, untuk komoditi ini masing-masing punya segmentasi pasar yang berbeda-beda, Pak. ya berbeda. Jadi kalau yang namanya barang pokok itu, Iya, ya mungkin pasti ada saja yang butuh ya, Pak, pasti ada iya. yang beli gitu. Itu dia ya. Mhm, Jadi artinya itu itu Tribuners penjelasan tadi dari Pak Kadis mengenai
minyak yang mungkin pernah terjadi Mhm, dulu gejolak mhm, dan itu sudah diatasi dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan ya. ya, Menteri Perdagangan terkait adanya para pengusaha distributor yang memproduksi dan itu wajib ada DMO demo, ya yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat jangan merasa ibaratnya ini semua yang bagus-bagus diekspor kami ini yang sisa-sisanya supaya enggak jangan enggak. gitu ya. Tapi memang benar-benar diperhatikan dengan adanya aturan itu. Nah, mungkin saya mau menanyakan, ini kan kalau kita lihat kalau saat ini ya Pak Darwis terkait dengan inflasi ini memang agak stabil, tetapi sebelumnya juga kan pernah tinggi sekali inflasi di Republik ini. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak, bagaimana sih? Apakah ini mempengaruhi terhadap keberlangsungan masyarakat? Apakah ini bisa ketika inflasi tinggi uh, menjadi masyarakat nanti seperti apa ini nih? Apakah terjadi kemiskinan atau Iya, bagaimana ini, Pak? Bisa dijelaskan sama Pak Darus? iya. Jadi, apa yang kegiatan ini yang dilakukan oleh Tribun saya kira ini sangat bermanfaat ya buat, masyarakat agar Ya, memahami juga kenapa inflasi ini harus dijaga-jaga seperti itu, ya. Jadi, mhm, inflasi ini tentu terkait kebijakan pemerintah gitu ya, mhm, dan dampaknya adalah sebetulnya secara langsung adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. mhm, Daya beli masyarakat. Karena ini, mempengaruhi terhadap penghitungan BPS untuk menghitung tingkat kemiskinan. Nah, artinya kalau, inflasi ini tidak dijaga, ya mhm. artinya inflasinya semakin, apa namanya, meningkat Iya, seperti itu semakin kan tinggi. tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap makanan itu tadi, apa namanya, kebutuhan pokok ya seperti beras, seperti cabai, sayur-sayuran dan sebagainya. Mhm, Nah, sebelum saya menjelaskan ini, dalam penghitungan kita terhadap kemiskinan kan, adalah jumlah kalori. mhm, Nah, 2.100 kalori ditambah pengeluaran non makanan itu kita hitung, itu per hari gitu, yang kita konversikan dalam rupiah. Kalau mhm, ini tidak tercapai, mhm, ya, maka dia akan masuk dalam penduduk miskin, seperti itu. Itu dulu mhm. ya. Nah, Iya, hubungannya apa? Nah, itu tentu dari garis kemiskinan gitu. Dari mhm. kemiskinan itu sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jadi dua ribu Ah, seratus kalori kalori ini ditambah pengeluaran makanan ya, tambah pengeluaran makanan, pengeluaran non makanan ya, pengeluaran non makanan, seperti mhm, apa ya, sewa rumah gitu mhm, ya, mhm, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu kita konversikan mhm, dalam rupiah. Nah, mhm. kalau Pak, sedikit ini iya, Pak, 2.100 kalori kalori. ini, bagaimana untuk mengukur ini bahwa ini menjadi, apa namanya, makanan bagi setiap orang gitu? Iya, Untuk mengukurnya ini bagaimana supaya ini pas gitu loh? Artinya iya. kan gini, Nah, karena kehidupan setiap orang itu kan berbeda-beda betul. perekonomiannya ya. Iya, Ada yang mungkin ikan hanya sepotong, ada yang lain lebih lengkap, betul. ada Nah, yang lainnya lagi, oh bisa bervariasi apanya, makanannya gitu. Untuk mengukur 2.100 kalori setiap hari ini seperti apa, Pak? ya, jadi makin Eee, berkembang nih mhm, pertanyaannya. Ya, ini iya, terkait inflasi ya. mhm, Jadi memang, eee, kita akan menghitung kalori itu tentunya dari, konsumsi yang di sehari-hari ya, seperti mhm, daging, mhm, ya kemudian telur, mhm, sayur-sayuran, beras, mhm, karbohidrat, ya mhm, seperti itulah. Nah, jadi ada survei khusus, kita mmm, sebut dengan survei sosial ekonomi, masyarakat. Nah, di sana kita menghitung gitu ya, mhm, eee, kita hitung apa yang dikonsumsi, kita hitung harian, kita hitung iya, mingguan, seperti itu. iya, Nah, jadi kita konversikan itu dalam rupiah sesuai dengan harga yang, diterima atau yang harga yang diterima oleh masyarakat itu tadi gitu, suatu iya, wilayah gitu ya. Jadi iya, artinya iya. beda-beda dong garis kemiskinan jadi dari situ garis kemiskinan setiap wilayah beda-beda gitu, tergantung Mmm, dari, komoditi yang dikonsumsi dan harga, begitu, Bang mhm, Sihar. Jadi iya, ini menarik sebenarnya. Nah, iya, jadi kalau harga-harga ini tidak terkendali, tentunya masyarakat
akan sulit gitu Sulit, untuk membeli beras, untuk beli memenuhi kebutuhan ini daging. tadi gitu ya? Iya, betul gitu. Mhm, Mungkin dia mhm, akan mengutamakan beras dulu, mungkin iya, daging mhm, tidak gitu ya, iya, atau telur gitu. Dia hanya mmm, makan tempe atau ya seperti itulah gitu ya gambarannya. Nah, itu makanya perlunya inflasi ini dijaga jangan sampai membuat masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang 2.100 kalori itu, yang kita iya, ukur dengan garis kemiskinan. garis kemiskinan Nah, ya, dari data-data hasil Sunas yang, kita lakukan di lapangan, iya, secara ini ya, secara makro ada perbaikan ya, ada. Jadi mhm, artinya, eee, TPID ya, yang menangani harga-harga ini iya, tentu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, iya, ya. heeh, Terbukti dari ada penurunan kemiskinan ya, dari 5,69 di tahun 2023 di Maret ya, kita menghitung ada periode-periode ya, mhm, Maret mhm, 2023 tingkat kemiskinan kepri itu 5,69. Kemudian di Maret di tahun 2024 ini menurun menjadi 5,37%. Jadi ada memang, sekitar 0,32% penurunan tingkat kemiskinan. tingkat kemiskinan ya, Ya, mmm, ya, karena kita ukur dari, garis kemiskinan 5,69 ini tahun berapa nih? tahun 2023 Maret. Maret, oh Maret, setahun lah ya, setahun. Jadi ya setahun kita ya, periode heeh, kan ada sebenarnya angka-angka itu mhm, secara periodik. Nah, saya iya, mungkin yang terbaru. heeh, Nah, angka kemiskinan itu di 5,37% dan iya, ini angka termasuk yang terendah secara nasional ya, setelah Bali gitu mhm, ya, mhm. DKI gitu ya, baru Kalau Bali berapa dia? nggak hafal saya, Oh iya, iya, tapi artinya mhm. itu, Mmm, bandingannya gitu ini ya. kalau dengan seperti ini apa nih kira-kira bagaimana ini? Positifkah atau bagaimana ini? Positif dong. Positif ya? Ya, artinya kan kemiskinan Heeh, menurun. menurun ya? Menurun gitu. Jadi tentu Mhm, ini juga akibat dari penanganan inflasi. tiga Makanya koma inflasi dua ini ini sangat tadi ya? diperhatikan oleh, eee, Pak Presiden Mmm, gitu. Buktinya setiap hari Senin ada rakorban khusus yang langsung dipimpin oleh Mendagri. Ini mhm, sebetulnya adalah dalam rangka mengamankan indikator makro, ya. gitu ya? Pertumbuhan ekonomi Mhm, tentunya ada dampaknya terhadap iya, pertumbuhan ekonomi, mhm, terhadap tingkat kemiskinan, ya, dan terhadap, mmm, makro yang lain. Seperti itu itu, itu dia. ya. Jadi artinya Tribuners kita sudah mendapatkan tadi gambaran yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau bahwa memang inflasi ini mempengaruhi terkait dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Karena itu Tribuners perlu kita perhatikan seperti apa sebenarnya untuk menjaga inflasi ini. Baik itu yang menyaksikan di Facebook Tribun Batam, YouTube Tribun Batam, dan juga di Instagram Tribun Batam. Nah, Tribuners, kita akan mendengarkan lagi pemaparan dari Pak Darwis ini terkait dengan adanya penurunan ini tadi, Pak. Dari Maret 2023 ada penurunan ketika dia di 2024 ya, ada penurunan 0,32 ya, Ya. 0,32% gitu. Kira-kira adakah target Pak dari pihak BPN nanti? Tentunya ini kan keseluruhan stakeholder lah, tapi saya minta dari BPS sendiri kira-kira dengan seperti ini apa kira-kira masukan-masukan yang diberikan nanti kepada stakeholder agar ini semakin bisa menurun angka kemiskinan ini, Pak. Ya, jadi, BPS, di awal saya sudah sampaikan, kita ini Mhm, juru potret, gitu ya. Jadi kita iya, tidak punya kewenangan untuk membuat mhm, target, gitu ya. mhm, Walaupun memang ada komunikasi ya, di antara kita, gitu ya, tentang target-target pada saat penyusunan RPJMD, mhm, RPJMP, dan sebagainya. Nah, kita, sebagai stakeholder yang itu tadi disampaikan oleh Pak Aris ya, Pak Kadis, mhm, ada komunikasi yang sudah tidak tersekat-sekat gitu ya. Jadi kita juga cair gitu ya. Jadi mhm, kita juga, merespon gitu ya, memberikan, insight ya, mhm, bagaimana ke depan termasuk juga tentang kesiapan Kepri di dalam memproduksi untuk, apa yang bisa dilakukan gitu ya, untuk ketahanan iya, pangan gitu ya, memperluas, lahan-lahan pertanian seperti itu. Nah, mhm, itu barangkali, yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak punya target karena tentu dampaknya dampaknya terhadap, yang kita ukur dari indikator makro ya. Apakah itu pertumbuhan ekonominya semakin meningkat iya, begitu ya, termasuk juga,
seringkali Pak Gubernur gitu ya Iya. menyampaikan kinerja pemerintah yang diukur dari indeks pembangunan manusia yang meningkat. Hmm. Karena indeks pembangunan manusia kan cerminan dari kesehatan, ya, kemudian juga pendidikan dan Iya, ekonomi, ya seperti itu. Nah itu saling mempengaruhi gitu. saling Jadi tidak mempengaruhi. bisa berdiri sendiri. Nah inflasi ini kenapa juga menjadi sangat penting? Karena akan mempengaruhi ya itu tadi indikator-indikator makro itu. Indikator Ya makro itu seperti itu. baik. Jadi intinya Hmm. adalah Hmm. BPS hanya sebagai juru potret, memotret kinerja para stakeholder ini dan juga sekaligus memberikan insight terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, termasuk target-target itu tadi, ya, seperti Baik, itu. baik Pak Darwis, terima Ya, kasih. Ini saya kembali ke Pak Kadis ini, Pak Iya, Aris. iya, iya. Ini kan kalau BPS tadi bilang kan hanya Hmm. juru potret, Mhm. ya, memotret di mana-mana gitu. Tapi Iya, ada iya, ya iya. ibaratnya ini ada yang berlubang-lubang, ada yang lurus apa Iya, dipotret lah semua iya, iya. disampaikan kepada stakeholder ini, Iya. kepada Pak Kadis mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa kira-kira dan juga pertanyaan saya ini, bagaimana dengan adanya ini tadi untuk pengendalian inflasi dan juga harga-harga di Provinsi Kepri ini untuk juga mengurangi angka pengangguran. Karena ini Hmm. tadi kan laporan dari BPS ya, menyebutkan Hmm. ini sudah ada potretnya loh dibuat dari Hmm. angka ini tadi ada memang penurunan 0,32% ya selama setahun ini. Nah, Hmm. ke depannya seperti apa dari Bapak sebagai salah satu stakeholder Pak Iya, di pemerintahan iya. Bapak? Poin yang dapat kita tangkap yang Hmm. menjadi bottom line-nya di sini adalah benang merah yang disampaikan Pak Darwis tadi bahwa pengendalian inflasi ini sangat berpengaruh terhadap upaya kita menekan angka kemiskinan. Iya. Artinya, kalau Hmm. inflasi terjaga, upaya Hmm. pengendalian kemiskinan atau upaya menurunkan angka kemiskinan itu juga Hmm. pasti akan terdukung, begitu ya. Hmm. Kenapa demikian? Karena terkait dengan tadi apa ya, kemampuan daya beli masyarakat yang seperti dijelaskan Pak Darwis tadi. Iya. Hmm. Ketika inflasi tinggi, ya kan? Ilustrasinya sederhana mungkin ya Bang Syari. ya, Ketika Hmm. inflasi tinggi, harga-harga naik secara terus-menerus. Ketika harga-harga naik, masyarakat tidak mampu membeli, ya kan? Apalagi masyarakat miskin. Ketika Iya. masyarakat tidak mampu membeli, maka dia masuklah ke kelompok kemiskinan miskin Miskin. tadi. Nah, Iya. masyarakat Hmm. yang mungkin sudah mulai bisa menabung karena harga-harga naik, tabungannya Iya. habis. ya, Atau mungkin Hmm. dia jadi tidak bisa menabung, Tak bisa lagi ya, menabung, ya kan? terkuras tabungannya itu. Nah, sehingga yang masyarakat tadi baru Hmm. sedikit Hmm. naik di atas garis kemiskinan, turun lagi, Pak. Turun lagi. iya, Turun Macam lagi di bawah garis macam yang kemiskinan. kita alami sendiri. benar-benar. Nah, jadi itu yang kita jaga, Hmm. Pak. Hmm. Tapi Hmm. apakah kemiskinan hanya dari inflasi? Tidak. Ya, Banyak faktor yang lain, Pak. ya, Ya kan? Hmm. Maka program Hmm. pengentasan kemiskinan tidak hanya Hmm. untuk bagaimana diintervensi melalui kegiatan pengendalian inflasi. ya, Nah, banyak kegiatan-kegiatan lain, banyak program-program yang lain yang dilakukan oleh stakeholder yang lain sesuai dengan tusinya. Hmm. Maka untuk urusan yang lintas sektoral seperti ini, kalau kita di Hmm. pemerintah itu dikoordinir oleh Bapeda. Ada Hmm. target-target yang ditetapkan di situ. Nanti ada program di Dinas Pertanian, ada program di Dinas Perikanan, ada bantuan peralatan, bantuan bibit, dan lain sebagainya untuk masyarakat nelayan, masyarakat petani, begitu ya. Iya. Kemudian untuk masyarakat yang kurang mampu yang ada di dalam DTKS juga diintervensi melalui bantuan pangan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Pak program-programnya. Jadi itu semuanya sudah terencana dengan baik lah ya sehingga tadi secara umum overall yang disampaikan Pak Darwis tadi angka kemiskinan kita turun. Turun ya. Nah di Hmm. Kepri kenapa kinerja itu baik dan angka kemiskinannya turun? Salah satunya termasuk disumbangkan melalui pengendalian inflasi yang terjaga ini. Gitu Pak. Saya pikir Iya, iya. intinya poinnya di situ Pak. Jadi bottom line-nya yang kita lihat benang merahnya itu Iya. upaya pengendalian inflasi ini ternyata memberikan korelasi yang positif terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Penurunan Provinsi angka Kepri. kemiskinan ya Ya. betul. Nah, Pak, mungkin ini kan kita flashback bicara sedikit terkait dengan penduduk miskin di Kepri ini. Dapatkah gambaran saat ini berapa jumlahnya, Pak? Nah, kalau data statistiknya mungkin Pak Darwis yang lebih hafal ya, karena sudah dipotret dengan Pak Iya, Darwis. sudah dipotret tadi sama Bapak. Ada katanya yang agak berkelok-kelok, ada yang lurus gitu kan, Iya. dipotret semua gitu, Pak. ya. Gimana itu, Pak, untuk gambaran kemiskinan di Kepri ini? Ya, jadi Hmm. dari angka yang saya sebutkan tadi bahwa ada 5,5
37% dari Hmm. jumlah masyarakat penduduk yang ada di Kepri itu yang memang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tinggal Oke. dikalikan saja berarti Mas ya. Ada Nah, berapa jumlah penduduk begitu ya. Kepri kalikan Iya, sekian persen itu. Dikalikan iya. dengan jumlah penduduk Kepri Jumlah ya. penduduk. Jumlah penduduk Kepri berapa keseluruhan, Pak? Kalau pada saat ini 1,7 ada ya? 2,2 juta 2,2 juta ya? Iya. Oh, meningkat juga ya? Udah Oh, dari dulu Pak. peningkatan. Di tahun 2004 ya. Oh, oh ya, itu dulu saya ingat waktu pemilu dulu, Pak. Iya. 1, sekian Pemilu gitu tahun katanya. berapa Pak? Itu yang waktu masih 2 periode yang sebelumnya itu, awal, Pak. ya, Ah, ya, itu dulu pernah saya Iya. ingat segitu, Pak. Iya, iya. Ah, jadi apa namanya, jumlah penduduknya segitu, maka tinggal mengalihkan dengan ini ya. Sebetulnya tidak sesederhana itu ya, tinggal Hmm. mengalih-alihkan, tapi artinya itu Ah. pendekatan ya. Ada metodologi khusus terkait berapa apa namanya jumlah penduduk miskin. Tapi gambaran umumnya ya kira-kira Hmm. seperti itu. Tapi bukan berarti langsung 0,37 dikali 2,2 juta. Itu enggak, tapi paling Tidak. tidak itu gambaran umumnya Itu seperti gambarannya. Iya, Nah, Pak Darwis sedikit ini, Pak. iya, Kan ada di kita ini kan tanya ada penduduk miskin, iya, ada kriteria untuk penduduk miskin kan gitu. iya. Ada juga penduduk di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, penduduk miskin dengan garis kemiskinan ini seperti apa ini? Kayaknya tak jauh beda ya, beda-beda tipis kayaknya, Pak ya. Memang gitu. Nah, jadi Jadi seperti apa di bawah membedakan garis dia? kemiskinan adalah penduduk miskin. Hmm, Begitu. Memang itu konsepnya. Bukan iya. jauh-jauh beda, memang konsepnya adalah garis kemiskinan itu adalah itulah ukuran kita untuk mengelompokkan dari sisi pengeluaran ya, Hmm, atau dari sisi yang kita hitung dari konsumsi itu tadi. iya. Jadi yang 2.100 kalori itu kita hitunglah itu menjadi garis kemiskinan. Gitu. 2.100 kalori. 2.100 kalori yang sudah kita konversikan dalam rupiah. Itu ya. Ditambah pengeluaran untuk non makanan ya seperti sewa rumah, Iya, kemudian iya. kesehatan dan sebagainya. Mm-mm. Nah, garis kemiskinan kita di tahun 2023 itu 742.526 rupiah. Nah, ini tentu ya 742.500. 742.526 rupiah. Mm-mm. Nah, di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 787.211. Mm. Meningkat ya? Iya, Ya itu meningkat. inflasi gitu. Ya, jadi ya ada apa namanya ukuran-ukuran yang dilakukan oleh BPS lah dalam mengukur Mm-mm. ini. Jadi kalau ini sebulan atau apa nih? Rata-rata per bulan Per ya, bulan per orang per gitu. orang. Per Ya. orang. Jadi kalau misalkan dia dalam satu keluarga itu 5 5 anaknya anak, ya. dan dia penghasilannya Kali ngep-ngepan gitu, betul, berarti kali masuk kategori apa ini, Pak? iya, jadi Hah? ini per orang ya. Mm. Jadi keluarga secara rata-rata kan 4, berarti 2 anak, 2 orang tua gitu ya. Jadi dikali Mm. 4 lah. Secara rata-rata ya, kita Iya. bicara rata-rata nih. Rata-rata. Tapi kalau ada spesifik, saya pernah tanya kemarin berapa anaknya? 11, Pak, katanya kan. Gimana menghitungnya? Ya Padahal itu dia, maka cenderung mereka masuk dalam penduduk miskin gitu ya. Kalau memang yang 11 itu tidak mampu, ya seperti itulah Gitu. gambarannya statistik Iya. ya. Nah, Iya. tetapi ketika kita bicara tingkat kemiskinan, nah ini jadi panjang ini. Iya. Kita lihat Hmm. juga ada Gini rasio, tingkat ketimpangan. Hmm. Nah, jadi memang Kepri ini blessing in disguise ya, Hmm. karena masyarakatnya juga karena daerah apa ya, daerah tujuan para pencari pekerja ya, Iya. sehingga yang datang juga ya artinya sudah siap dari sisi pendidikan ya, makanya Mm-mm. IPM kita juga terbaik loh ya. Setelah Hmm. DKI gitu ya dengan apa ya, saya Mm-mm. lupa gitu, kita Mm-mm. masuk dalam 3 besar kalau nggak salah ya. 3 besar ya. IPM, indeks pembangunan. Artinya Hmm. ya itu tadi ya seperti ada Bang Hmm. Sihar yang ada di Hmm. sini, itu Hmm. diukur Pak, Hmm. dihitung gitu ya. Diukur seperti apa bobotnya ini gitu. Makanya secara rata-rata indeks pembangunan manusia kita semakin meningkat. Hmm. Nah, itu Ya. tentu ada kaitan-kaitannya, semua saling terkait gitu ya Ya. terhadap apa namanya indikator-indikator makro ini. Gitu. Itu Ya. dia. Jadi kalau Kepri ini termasuk 3 besar masuk ya. Selalu Hmm. masuk dalam tataran nasional, Hmm. artinya diukur semua indikator makro termasuk provinsi terbaik ya dari sisi data-data ya, apakah itu terkait indeks ketenagakerjaan, indeks Hmm. pembangunan manusia, Hmm. pertumbuhan ekonomi gitu ya, Hmm. kemudian kemiskinan dan sebagainya. Hmm. Ya, ada indikator-indikator makro Hmm. yang melihat
bagaimana sebenarnya daerah itu ya, Iya. potensi-potensinya. Nah, itu dia. Kalau selama ini kita ingatkan bahwa Kepri termasuk 3 besar mendatangkan sektor pariwisata katanya gitu ya. Masuk juga itu kan, Pak? Iya betul, Pariwisata, betul, ya, Nah, betul. ya, Setelah pariwisata Bali gitu dan ya, DKI. setelah ya, Bali dan DKI ya, gitu ya. Nah, ini tadi IPM ini juga setelah Bali dan DKI juga ya, Pak ya? ya, ya. Berarti hampir sama urutannya Iya, gitu. jadi Kepri memang Hmm, saya pikir ya hmm, dari sisi statistiknya itu menunjukkan, bahkan Kepri hmm, ini juga menjadi salah satu, apa ya, program pemerintah dari Bappenas untuk melihat bagaimana mentransformasi ekonomi, ya. hmm, hmm. Artinya daerah ini potensi ya. Apalagi transformasi ekonomi yang dialihkan ke apa, ekonomi biru. Di ekonomi Artinya biru. apa? Artinya kemaritiman ini masih bisa di apa namanya, Dikembangkan lagi gitu ya. dikembangkan untuk Hmm. lebih meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Nah, untuk Ya, di Kepri ini ya. Nah, ya. kalau misalkan kita lihat saat ini, Pak, ini kan inflasi nih. Hmm. Apakah termasuk juga mengenai BBM yang akan naik nanti mempengaruhi juga dan juga tiket daripada pelayaran ke Singapura kan ini kan dikeluhkan juga. Nah, karena tinggi kita mempengaruhi kan? Ya sangat gitu ya. Hmm. Jadi, ya inilah ada win-win solution, ada keseimbangan yang perlu Hmm. dicari gitu ya. Artinya tentu alasan kenaikan BBM kan juga ada alasan, ya. Kemudian juga bagaimana, disesuaikan juga nanti dengan tarif angkutan laut atau angkutan nelayan bahkan ya yang mencari apa namanya, ikan di laut kan tentu itu dipengaruhi oleh kenaikan BBM. Jadi ya dipastikan gitu kenaikan BBM itu tentu akan mempengaruhi secara keseluruhan ya, tidak hanya Hmm. inflasi tapi terhadap ekonomi, Terhadap ekonomi. masyarakat khususnya di nelayan yang menggunakan BBM solar untuk Hmm. mengangkut kapal, untuk menangkap ikan di laut, Itu seperti ya. itu. Oke, Ya, baik. Baik, Tribuners, kita nggak terasa. Mungkin saya minta closing statement dari Pak Darwis terkait dengan perbincangan kita ini dan juga nanti dari Pak Aris, Pak, terkait dengan apa yang sudah disampaikan kepada Tribuners agar mereka mungkin bisa tahu harapan dan seperti apa ke depannya. Mungkin dimulai dari Pak Aris atau Pak Darwis, terserah. mungkin saya kali Baik, ya baik, Pak. supaya bisa lebih paripurna. Jadi Hmm, intinya mau saya sampaikan adalah, BPS di dalam memotret itu artinya kami juga sangat hati-hati ya. ya. Jangan Hmm, sampai potret yang kami sampaikan itu, tidak sesuai ya, atau tidak berkualitas. Jadi memang kami dalam proses bisnis, menghasilkan data itu menjadi salah satu, eee, apa ya, kewajiban kita ya untuk bagaimana itu juga menjadi visi BPS adalah menyedia data statistik yang berkualitas. Karena hmm, tentu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di dalam memaknai data-data yang kita sampaikan ini. Apakah itu terkait data inflasi, data, kemiskinan dan sebagainya. Jadi itu, jadi, tekad di kita adalah membantu pemerintah melalui data yang berkualitas. Ya termasuk, bagaimana kita berkoordinasi dengan stakeholder, artinya kan data ini kan tidak hanya oleh BPS tapi oleh semua pihak dan pada kesempatan ini kepada masyarakat, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi ya masyarakat di dalam memberikan data terhadap, kegiatan-kegiatan baik itu sensus, baik itu survei Susenas, dan survei-survei yang lain. Bahkan perlu saya sampaikan juga nih Pak Sihar siap. bahwa Hmm, tahun 2026 kita nanti akan melakukan sensus ekonomi. Nah, itu lebih kita bisa menggali data potensi ekonomi secara komprehensif secara nasional ya, secara khususnya nanti di Kepulauan Riau. Demikian, Oke, Bang Sihar. baik. Mungkin dari Pak Kadis Ya, menyampaikan closing statement, Pak. ya terima kasih menambahkan apa yang disampaikan Pak Darwis tadi bahwa apa yang sudah kita capai hari ini, kinerja yang tadi sudah disampaikan, gambarannya kita menjadi pengelola inflasi terbaik se-Sumatera, kinerja ekonomi, kemiskinan menurun dan lain sebagainya, itu bukan datang dengan sendirinya Pak Darwis. Betul. Tetapi itu memang kita kerjakan. Jadi itu membuktikan bahwa kami dari pemerintah dan seluruh elemen terkait itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bekerja, melakukan ini semua demi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu harapan ke depan kami dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pertama kepada masyarakat tentunya, untuk menjaga kondisi ini tetap kondusif, silakan masyarakat, tetap, tenang, ya kan, tidak termakan isu yang macam-macam gitu ya. Kemudian untuk, berbelanjalah dengan bijak, ya kan. Jangan belanja sesuai dengan keinginan, tetapi sesuaikanlah dengan kebutuhan gitu. Hari ini Ya, kita melihat Bang, Sihat ya, banyak ya, sekali, makanan-makanan terbuang, itu sayang. ya, Jadi ya, itu, juga, banyak sekali food waste ya, makanan-makanan terbuang yang akhirnya, sampai ke tong-tong sampah, padahal di sisi betul. lain ada masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan Kesulitan, makanan gitu ya. betul. Jadi itulah, jadi, berbelanjalah dengan bijak, kemudian mengelola pangan secara bijak juga, baik di rumah tangga maupun ketika kita makan di luar ya kan. Kadang kita pesan makanan di hotel, di restoran ya kan, karena mungkin selera pesannya banyak-banyak tapi tak habis, makanya cuma setengah piring, yang Ya, dipesan satu piring besar satu gitu piring ya. besar. Nah ini juga butuh, kebijakan kita semuanya di Ya, masyarakat. Kedua, kepada pelaku usaha kami juga mm, menghimbau, jadilah juga pelaku usaha yang bijak gitu ya. Jangan berspekulasi menimbun barang seperti yang disampaikan Mbak Sihar tadi gitu ya. Kemudian jangan mengambil momentum-momentum, di kondisi-kondisi tertentu gitu ya, dan itu pasti akan kami awasi, kami monitor, tidak hanya kami tapi berserta Satgas Pangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, terakhir kepada semua pihak, mari kita dukung baik pemerintah maupun seluruh masyarakat, dan terakhir kepada kawan-kawan media. Kawan-kawan ya, media, ya, mari kita berikan informasi yang mencerahkan, mengedukasi kepada seluruh masyarakat dan seluruh pihak, supaya suasana psikologis pasar dan suasana psikologis masyarakat tetap terjaga di dalam suasana yang kondusif. Mungkin itu terakhir dari kami. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih Pak Sihar dan seluruh Tribuners yang menyaksikan. baik. Demikian tadi Tribuners perbincangan kami dengan dua narasumber saya yang sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan penanggulangan inflasi dan stabilitas harga di Provinsi Kepulauan Riau ini. Telah kita dengarkan tadi, saya menyampaikan terima kasih kepada Tribuners yang menyaksikan di Facebook Tribun Batam, dan juga Tribuners yang menyaksikan di YouTube Tribun Batam, dan juga Tribuners yang menyaksikan di Instagram Tribun Batam. Kami menyampaikan terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber saya yang hebat-hebat yang hadir di studio Tribun Batam ini. Saya menyampaikan terima kasih, dan kita semua sehat selalu, dan bertemu kita di lain waktu dengan topik yang berbeda. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat sore Tribuners.